Pernah lihat video viral pemotor di Bandung yang marah-marah pas diklakson karena dia main HP? Tapi pernah lo kepikiran, kenapa seseorang bisa begitu reaktif? Ternyata, di balik kejadian itu ada ilmu sosial yang jarang diajarin di sekolah. Dan lo harus tahu, karena ini bisa ngaruh ke hidup lo sehari-hari. Kejadiannya ramai di media sosial. Seorang pemotor melambat, asyik main HP di tengah jalan. Mobil di belakangnya memberikan klakson pendek. Bukannya minggir, pemotor itu malah berhenti, turun, dan menghampiri mobil dengan kemarahan. Ini bukan sekadar soal sopan santun, tapi menyangkut ego dan empati. Inti dari kejadian ini cuma satu momen. Pemotor berhenti, menatap tajam, dan meluapkan emosi. Semua berawal dari HP yang menyita perhatiannya. Klakson hanya pemicu, bukan penyebab utama. Fenomena ini disebut phubbing. Von Snoobing kebiasaan mengutamakan layar ponsel daripada interaksi dengan orang di sekitar. Phubbing menunjukkan egoisme dan kurangnya empati. Penelitian menunjukkan bahwa phubbing dianggap sebagai bentuk penolakan sosial yang bisa memicu konflik dan merusak hubungan. Di jalan raya, phubbing sangat berbahaya karena mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lalu, bagaimana cara menghadapi phubbing? Ilmu sosial mengajarkan dua langkah. Pertama, beri teguran secara asertif tanpa menuduh. Misalnya, dengan klakson pendek seperti dalam video. Kedua, tetapkan batasan interaksi. Jika sikap egois terus berlanjut, kita berhak menjaga jarak. Ini penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mental kita. Pelaku phubbing biasanya memiliki sifat self-centered. Mereka sulit melihat sudut pandang orang lain dan cenderung mementingkan diri sendiri. Dalam konteks jalan raya, sifat ini sangat berbahaya. Tapi dengan mengenali tanda-tandanya, kita bisa merespons secara tepat. Ada miskonsepsi umum. Ah, cuma sebentar lihat HP aja, nggak ganggu. Padahal, sekecil apapun gangguan, dampaknya bisa fatal. Jalan raya adalah ruang publik, bukan milik pribadi. Jadi, hindari penggunaan HP saat berkendara. Klakson sering disalahartikan sebagai agresi. Padahal, klakson adalah sinyal keselamatan untuk memberi peringatan. Dalam kasus ini, pengemudi mobil bertindak wajar. Yang perlu diperbaiki adalah reaksi berlebihan dari pemotor. Sayangnya, konflik seperti ini bisa berujung pada kekerasan. Ingat kasus di Kramat Jati? Seorang pria dikeroyok karena mengklakson pemotor yang main HP. Jadi, ini bukan sekadar adu mulut, tapi bisa berakibat fisik. Polisi pun mulai turun tangan untuk menertibkan. Jika dibiarkan, budaya egois di jalan raya akan semakin kuat. Riset menunjukkan bahwa kecelakaan akibat distraksi HP terus meningkat. Solusinya adalah edukasi etika berlalu lintas dan penguatan kesadaran sosial. Dan media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk kampanye ini. Coba lihat dari sudut pandang pemotor. Mungkin ia sedang dalam tekanan atau mendapat kabar darurat. Tapi tetap, cara ia merespons keliru. Ilmu sosial mengajarkan kita untuk memahami kondisi orang lain, namun juga meminta pertanggungjawaban. Keseimbangan antara empati dan batasan adalah kuncinya. Data mengungkap, 70% pengendara motor di Indonesia mengaku pernah menggunakan HP saat berkendara. 40% sadar akan bahayanya, tetapi tetap melakukannya. Kecelakaan akibat distraksi HP meningkat 20% setiap tahun. Ini bukan masalah sepele, melainkan darurat sosial. Reaksi publik terbelah. Banyak yang mengecam pemotor, tapi ada juga yang membela dengan alasan, sabar aja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki standar etika yang jelas di jalan. Inilah saatnya untuk diskusi yang lebih serius. Kontroversi muncul. Siapa yang salah? Ada yang bilang pengemudi mobil sebaiknya tidak mengklakson karena bisa memicu kemarahan. Namun, tanpa klakson, pemotor terus menggunakan HP dan membahayakan. Ini dilema yang membutuhkan solusi dari kedua belah pihak. Studi kasus sebelumnya, di Jakarta Timur, seorang pria dikeroyok setelah mengklakson pemotor yang main HP. Di Bandung, setidaknya tidak sampai fisik,
tapi potensinya ada. Kedua peristiwa ini mengajarkan bahwa konflik kecil bisa membesar tanpa pengendalian diri. Menariknya, riset psikologi menemukan bahwa orang yang sering hubing di jalan memiliki tingkat kecemasan dan kesepian yang lebih tinggi. Kemarahan mereka mungkin merupakan panggilan untuk diperhatikan. Bukan membenarkan, tetapi menambah perspektif bahwa ada masalah yang lebih dalam. Kesimpulannya, kejadian ini bukan hanya soal siapa yang salah. Ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memiliki empati dan batasan yang jelas. Hubing menunjukkan egoisme dan kurangnya empati. Cara menghadapinya adalah dengan teguran asertif dan batasan interaksi. Ilmu sosial yang sederhana, tapi sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Gimana menurut lo? Apakah pemotor atau pengemudi yang lebih bertanggung jawab? Atau malah dua-duanya? Komen di bawah, share video ini ke teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten viral plus ilmu sosial lainnya. Sampai jumpa.